Siang Bu Puspitanwari selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan karya ilmiah yang telah kelompok saya buat yang berjudul Magnetic Separator, Pembuatan dan Pengujian Efektivitas Alat Pemisah Pasir Besi dan Silika. Berikut adalah anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Rida Ahmad Mardika dengan NIM 1252440. Kemudian ada Salesya Dianova, ada Azril Bramantio, Lingga Ramadhani, Al-Fatah, dan yang terakhir Syarin Adeline Panjaitan. Proyek yang kami buat dilatar belakangi oleh sebuah fakta. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya biji besi dengan cadangan mencapai 2,9 miliar ton. Namun, pengolahan dalam negeri kita masih belum optimal sehingga ironisnya kita masih mengimpor biji besi dari luar negeri. Nah, salah satu kendala utamanya adalah biji besi dari alam seringkali masih tercampur dengan mineral pengotor seperti silika dan alumina. Nah, pengotor ini menyebabkan kadar Fe atau ferrum rendah dan menghambat proses peleburan. Nah, untuk mengatasi hal ini, salah satu metode pemisahan yang efisien dan ramah lingkungan adalah pemisahan secara magnetik. Nah, karena pasir besi bersifat ferromagnetik, sedangkan silika bersifat non-magnetik. Ini bertujuan untuk merancang alat magnetic separator sederhana berbasis magnet ferrit, mengukur kemurnian atau grade yaitu seberapa murni pasir besi yang berhasil dipisahkan, kemudian mengukur recovery yaitu efektivitas pemisahan pasir besi dari campuran awal, kemudian menilai kapasitas kerja alat dalam satuan gram per menit, dan yang terakhir memastikan alat bisa bekerja stabil minimal selama 3 menit. Nah, magnetic separator merupakan alat pemisah yang bekerja berdasarkan perbedaan sifat kemagnetikan material. Menurut Lin di tahun 2021, teknologi pemisahan magnetik sangat penting dalam mendukung produksi yang lebih ramah lingkungan. Suryanti Bakri dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa kecepatan putaran alat atau RPM berpengaruh terhadap efektivitas pemisahan. Nah, dengan demikian, alat ini relevan baik untuk industri maupun edukasi, terutama karena desain yang sederhana namun aplikatif. Nah, di bagian analisis, kami memulai dengan membuat rancangan pengujian. Alat ini dirancang menggunakan rangka akrilik, magnet ferrit, sistem conveyor sederhana, dan motor DC. Kemudian untuk bahan uji, kami menggunakan campuran 90 gram pasir magnet dan 135 gram pasir silika. Nah, kami menguji 4 parameter utama. Yang pertama yaitu grade atau kemurnian hasil pemisahan, kemudian recovery, lalu kecepatan, dan yang terakhir waktu operasi. Kami telah melakukan 3 kali pengujian dengan hasil percobaan sebagai berikut. Yang percobaan pertama menghasilkan recovery 91,8% dan grade 72,5% dengan waktu 3 menit 15 detik. Percobaan kedua meningkat menjadi recovery 95,7% dan grade 94,5%. Dan yang percobaan ketiga mencapai recovery 93,3% dengan grade 95,67% dengan waktu uji 3 menit 31 detik. Dari hasil percobaan yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya, terlihat bahwa performa alat semakin baik pada percobaan kedua dan ketiga. Grade meningkat signifikan dan recovery tetap stabil di atas 90%. Nah, ada sedikit peningkatan waktu proses, tetapi hal ini sebanding dengan hasil pemisahan yang lebih murni. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa ini diantaranya adalah posisi dan kekuatan medan magnet, kemudian kecepatan aliran material, serta distribusi material pada konveyor. Nah, dari segi biaya, alat ini dirancang dengan total biaya hanya sekitar Rp627.000, nah menjadikannya alat yang murah, efisien, dan berpotensi besar untuk edukasi atau aplikasi di skala komunitas kecil. Berbagai penjelasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa alat magnetic separator yang telah kami rancang mampu memisahkan pasir magnetik secara efektif dengan grade mencapai lebih dari 94% dan recovery lebih dari 91%. Nah, semua parameter performa berhasil terpenuhi dan alat bekerja secara konsisten sesuai target. Kemudian untuk kedepannya kami menyarankan yang pertama mengganti magnet ferrit dengan magnet neodymium agar medan magnet menjadi lebih kuat, kemudian melakukan pengujian lebih lanjut pada skala industri kecil, yang terakhir mengembangkan alat ini menjadi alat peraga yang edukatif dalam pembelajaran proses pemisahan mineral.
Nah, pada slide yang terakhir telah dicantumkan daftar pustaka. Dalam penelitian ini kami merujuk pada beberapa sumber literatur yang relevan untuk mendukung pemahaman teoritis dan desain alat. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Selamat siang.